Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Ridwan, guru Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Pak Rid akan membahas tentang menelaah unsur dan struktur teks berita. Kemarin kita sudah membahas pengertian unsurnya, sekarang menelaah. Ya. Nah, menelaah unsur dan struktur teks berita. Nah, peta konsepnya adalah pengertian menelaah unsur dan struktur teks. Yang pertama adalah menelaah. Menelaah itu merupakan aktivitas untuk mengkaji, memeriksa sesuatu secara rinci, bagian per bagian terhadap bahan tulisan yang berisikan sumber pelajaran dengan sejelas-jelasnya. Maksudnya anak-anak nanti dalam suatu teks itu bisa menganalisis, mencari sesuatu yang kita inginkan, baik itu kesalahan yang benar ataupun unsur-unsur yang ada dalam teks tersebut, apakah sudah ada 5W plus 1H. Itulah yang disebut dengan menelaah. Selanjutnya, nah ini unsur dan struktur teks berita. Kemarin Pak Aris sudah menjelaskan, yaitu 5W plus 1H atau disebut dengan adik Simba, ya. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian struktur teks beritanya, nah ini yang perlu kalian pahami, yaitu satu, orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga adalah sumber berita. Nah, kita lihat orientasi itu yang bagaimana, peristiwa itu bagaimana, kita lihat di sini. Nah, struktur teks berita ini kita bisa menyaksikan anak-anak, ya. Jadi orientasi itu berada di awal yang lazim dinamakan kepala berita. Pengantar menuju bagian peristiwa disimpan pada kepala atau disebut dengan lead dan tubuh berita. Informasi pokok dalam berita yang tersaji. Ini biasanya awal, ya. Kemudian peristiwa. Nah, peristiwa ini lazim dinamakan uraian atau tubuh berita. Pada bagian ini teks berita dinarasikan sedemikian rupa sehingga tersaji beberapa fakta hingga akhirnya dimunculkan sebagai berita terkini. Ini biasanya yang disampaikan prosesnya secara runtut. Nah, peristiwa ini biasanya menggunakan kata bagaimana. Nah, selanjutnya sumber berita atau ini bisa disebut dengan penutup atau ekor berita merupakan referensi dari narasumber atau literasi yang dapat menguatkan berita yang disajikan. Pada bagian ini lazim disebut dengan ekor berita. Rinciannya sifatnya cenderung tidak penting. Ya, ini biasanya tidak penting, hanya merupakan suatu simpulan apa yang ada dalam peristiwa atau tubuh berita. Selanjutnya kita perhatikan struktur penyajian informasi pola penulisan teks berita. Nah, di sini kita gambarkan semacam piramida terbalik, ya. Nah, di situ ada kepala berita, kemudian tubuh berita, yang selanjutnya adalah ekor berita. Ini kalau kita disusun berdasarkan piramida terbalik. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini, ya. Ini adalah contoh teks berita yang perlu kita analisis. Nah, ini soal bocor, diulang. Nah, ini judulnya, ya, berita yang akan disampaikan. Nah, bocornya soal meresahkan pengamat pendidikan di Indonesia. Ini kalimat pertama. Kemudian bocornya soal ujian nasional di Indonesia untuk tingkat SMP yang dilaksanakan Rabu 23 April merupakan berita besar. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian sudah diselidiki dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku dari verifikasi yang dilakukan oleh Puspeddik atau Pusat Penelitian Pendidikan Balitbank Kemendikbud sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 telah diunggah di internet secara ilegal.
Dari laporan tersebut dilakukan koordinasi bekerjasama pihak Google untuk melakukan pemblokiran tautan yang ada di Google. Pembocoran soal ini melibatkan oknum dari pihak percetakan yang sudah ditunjuk mencetak semua soal ujian nasional. Nah, pemeriksaan siapa pelaku pembocoran dilakukan secara internal oleh pihak percetakan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, kita menelaah dari teks berita tersebut unsur-unsurnya. Nah, bocornya soal meresahkan pengamat pendidikan. Ini merupakan bagian apa di sini? Nah, kita lihat. Nah, ini menggunakan kata apa atau what. Ya, peristiwa apa yang terjadi? Yaitu bocornya soal yang meresahkan pengamat pendidikan Indonesia. Jadi, pertanyaan unsurnya adalah menggunakan kata what atau apa. Selanjutnya, kita ini termasuk kalau dilihat dari strukturnya ini termasuk orientasi ya atau kepala berita atau LED. Jadi kalimat ini merupakan orientasi. Kemudian yang kedua, bocornya soal ujian nasional di Indonesia. Nah, ini dilaksanakan Rabu 23 April ya ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini di 23 April ini itu menunjukkan yang disebut dengan menggunakan istilah kapan karena menunjukkan waktu ya. Nah, kemudian kita berikutnya lagi kalau di strukturnya disebut dengan peristiwa atau tubuh berita. Nah, kemudian di sini kalimat berikutnya. Nah, ini kalimat paragraf yang ketiga atau kalimat yang ketiga ini menggunakan kata siapa. Kenapa? Di sini ada Menteri Pendidikan. Nah, ini Menteri Pendidikan ya. Nah, ini ada kata Menteri Pendidikan Anies Baswedan menggunakan pertanyaan siapa. Nah, kemudian kita lihat ini termasuk bagian apa? Sumber berita. Nah, sumber berita ini informasi dari mana berita itu disampaikan, yaitu melalui Menteri Pendidikan. Kemudian berikutnya kita lihat, nah ini pada yang merah ya. Nah, kita di situ pembocoran. Nah, ini mengapa? Nah, itu ya. Mengapa adalah menunjukkan istilahnya menanyakan mengapa ya. Ini menunjukkan makna sebab. Pembocoran melibatkan oknum yang sudah ditunjuk mencetak semua ujian nasional. Dari laporan itu dilakukan bekerja sama. Nah, ini menggunakan mengapa. Nah, kemudian ini kalau dilihat dari strukturnya, ya, dilihat dari strukturnya ini merupakan peristiwa atau tubuh berita. Nah, kemudian yang terakhir di sini pemeriksaan siapa pelaku pembocoran. Nah, ini menggunakan bagaimana, ya. Ini pemeriksaan ini merupakan suatu proses secara internal dari pihak percetakan diproses. Nah, kata-kata diproses di sinilah itu yang disebut dengan pertanyaan bagaimana karena menunjukkan suatu proses. Nah, kemudian kalau dilihat dari strukturnya ini merupakan bagian dari ekor berita atau penutupnya itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini tugas hari ini ya, nanti kalian bisa melihat di buku LKS untuk menganalisis teks sebuah berita ya, dilihat dari unsur ataupun dilihat dari struktur. Nah, ini tugasnya nanti kita berikan. Nah, ini kita coba unsur teksnya, penanda teksnya, struktur teksnya itu merupakan bagian apa dan seterusnya. Nanti kita bisa melihat di buku Intan. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi nanti di mata pelajaran berikutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.